Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Zarin Balkis dari Statistika Universitas Brawijaya. Kali ini saya akan menjelaskan analisis korelasi kanonik dengan menggunakan software R pada studi kasus efisiensi energi pada bangunan gedung. Yang pertama yaitu latar belakang. Kebutuhan energi semakin besar dalam berbagai bidang. Hampir tidak ada satupun bidang yang tidak membutuhkan energi dalam menjalankan kegiatannya. Sebagai contohnya, penggunaan energi dalam bangunan adalah untuk pencahayaan, pemanas, dan pendingin ruangan, dan berbagai alat elektronik. Sebagian besar kebutuhan energi di dunia ini dipenuhi oleh sumber energi dari material yang tidak dapat diperbarui seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Ketersediaan sumber energi ini akan habis apabila terus diambil karena pembutuhannya membutuhkan waktu ribuan tahun. Isu energi di atas ini telah menjadi perhatian dunia. Berbagai sumber energi cadangan terus dikembangkan dan diteliti untuk mencari sumber energi yang baru. Global warming di sini menjadi isu lingkungan yang semakin gencar disuarakan dalam era modern sekarang ini. Global warming bukan lagi menjadi wacana, melainkan menjadi suatu peringatan serius yang harus direspon agar manusia dapat melanjutkannya kehidupannya di bumi ini. Konsep penekanan desain ekologi arsitektur didasari dengan maraknya isu pemanasan global. Diharapkan dengan konsep perencanaan yang berdasar pada keseimbangan alam ini dapat mengurangi pemanasan global sehingga suhu bumi tetap terjaga. Dan satu penyumbang terbesar bagi pemanasan global adalah bentuk lain dari perusakan lingkungan adalah industri konstruksi bangunan. Oleh karena itu, pada penelitian ini diangkat topik mengenai efisiensi energi pada bangunan gedung untuk mewujudkan konservasi energi, yaitu bentuk pengelolaan energi yang benar dan efisien. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Dalam penelitian ini, saya mengambil dua rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana penerapan analisis korelasi kanonik pada kasus data efisiensi energi pada bangunan gedung, dan bagaimana pengaruh area dinding, orientasi, area kaca, dan distribusi area kaca terhadap beban pendingin dan beban pemanas bangunan. Yang pertama yaitu korelasi kanonik. Analisis korelasi kanonik fokus pada korelasi antara kombinasi linear dari himpunan variabel dependen dengan kombinasi linear dari himpunan variabel independen. Ide dari analisis ini adalah menentukan pasangan dari kombinasi linear ini yang memiliki korelasi terbesar. Kemudian, kita mencari pasangan dari kombinasi linear di antara pasangan yang tidak berkorelasi pada pasangan bagian di awal yang dipilih. Pasangan dari kombinasi linear ini disebut fungsi kanonik, dan korelasinya disebut korelasi kanonik. Selanjutnya, yaitu asumsi linearitas, di mana linearitas merupakan keadaan di mana hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen bersifat linear. Pemeriksaannya pun dapat dilakukan dengan menyusun scatter plot antar variabel independen terhadap variabel independen. Selanjutnya ada asumsi normal multivariat. Hipotesis untuk asumsi normal multivariat yaitu H0 data mengikuti distribusi normal multivariat dan H1 data tidak mengikuti distribusi normal multivariat. Dalam penelitian ini, saya menggunakan uji statistik Mardia untuk asumsi normal multivariat. Untuk perhitungannya dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya yaitu asumsi multikolinearitas. Untuk hipotesis asumsi multikolinearitas yang pertama yaitu H0 tidak terdapat masalah multikolinearitas di antara variabel prediktor, dan H1 terdapat masalah multikolinearitas di antara variabel prediktor. Untuk asumsi multikolinearitas ini dapat dideteksi dengan menghitung nilai VIF. Dan jika nilai VIF melebihi nilai 10, maka hal ini menunjukkan adanya masalah multikolinearitas antar variabel prediktor. Perhitungan nilai VIF dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya yaitu uji signifikansi pada analisis korelasi kanonik. Yang pertama yaitu uji korelasi kanonik keseluruhan, di mana di sini kita menguji seluruh variabel keseluruhan, bagaimana pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen dan sebaliknya. Dan kemudian untuk uji korelasi kanonik sebagian, kita menguji setiap bagian pada korelasi kanonik, bagaimana pengaruhnya terhadap variabel independen dan variabel dependen. Selanjutnya, korelasi dalam himpunan.
Korelasi dalam himpunan ini kita bisa menghitung dari bobot kanonik. Bobot kanonik atau weight kanonik merupakan koefisien kanonik yang telah dibakukan dan dapat diinterpretasikan sebagai besarnya kontribusi variabel asal terhadap variabel kanonik. Semakin besar nilai koefisien ini, semakin besar pula kontribusi variabel asal terhadap variabel kanonik. Kemudian terdapat loading kanonik, di mana loading kanonik ini dapat dihitung dari korelasi antar variabel asal dengan masing-masing variabel kanoniknya. Semakin besar nilai loading ini, semakin dekat pula hubungan fungsi kanonik yang bersangkutan dengan variabel asal. Loading kanonik dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya ada korelasi antar himpunan. Untuk korelasi antar himpunan, kita menghitung melalui cross-loading atau muatan silang. Muatan silang kanonik ini dapat dihitung dari korelasi antara variabel asal dengan bukan variabel kanoniknya. Semakin besar nilai cross-loadingnya, semakin dekat pula hubungan fungsi kanonik yang bersangkutan dengan variabel asal. Perhitungan cross-loading kanonik untuk variabel independen dan dependen dapat dihitung melalui cara sebagai berikut. Selanjutnya, yaitu ada analisis redundansi. Redundansi di sini merupakan sebuah nilai atau ukuran yang menunjukkan besarnya keragaman yang dapat dijelaskan berdasarkan korelasi antara variabel dependen dan independen dengan variabel kanoniknya. Besarnya keragaman untuk himpunan Y yang diterangkan oleh V, kemudian indeks redundansi Y yang diterangkan oleh V, besarnya keragaman untuk himpunan X yang diterangkan oleh U, dan indeks redundansi X yang diterangkan oleh U dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya, metode penelitian. Dalam penelitian ini, saya menggunakan data, yaitu data efisiensi energi bangunan gedung dengan jumlah pengamatan sebanyak 768 pengamatan yang saya ambil dari UCI Machine Learning Repository. Kemudian variabel penelitian yang saya gunakan di sini terdapat 4 variabel independen dan 2 variabel independen, di mana variabel independen yaitu area dinding, orientasi, area kaca, distribusi area kaca. Dan kemudian variabel dependen yaitu beban pemanas dan beban pendinginan. Selanjutnya, metode analisis data yang saya gunakan. Yang pertama, untuk asumsi analisis korelasi kanonik, untuk uji linearitas saya menggunakan uji Ramsey-Riset. Kemudian untuk norma multivariat saya menggunakan uji Mardia, dan untuk non-multikolinearitas saya menggunakan nilai VRF. Dan selanjutnya saya menggunakan analisis korelasi kanonik. Langkah-langkah analisis yang saya lakukan di sini yaitu yang pertama, melakukan analisis statistika deskriptif. Yang kedua, melakukan pengujian asumsi analisis korelasi kanonik, yaitu uji linearitas, uji norma multivariat, dan uji multikolinearitas. Setelah itu, kita melakukan analisis korelasi kanonik, dan yang terakhir yaitu interpretasi hasil analisis. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, statistika deskriptif. Di sini untuk shortcode R, saya menggunakan fungsi summary dan data yang telah saya tabulasi pada Excel dan kemudian saya simpan dalam bentuk CSV. Kemudian didapatkan tabel statistika deskriptif pada variabel dependen, yaitu jumlah pengamatan untuk variabel beban pemanas dan beban pendingin, yaitu sebesar 768 pengamatan dengan rata-rata nilai dari variabel beban pemanas yaitu 22,31 dan beban pendingin sebesar 24,59. Nilai maksimum pada variabel beban pemanas sebesar 43,10, nilai maksimum untuk variabel beban pendingin yaitu 48,03. Selanjutnya, nilai minimum pada variabel beban pemanas sebesar 6,01 dan nilai minimum pada variabel beban pendingin yaitu 10,9. Selanjutnya, hal serupa dilakukan untuk variabel independen, di mana jumlah pengamatan untuk keseluruhan variabel independen yaitu 768 pengamatan, rata-rata untuk X1 sebesar 308,500, untuk S2 3,5, untuk X3 0,234, dan rata-rata untuk X4 sebesar 2,8. Kemudian nilai maksimum pada variabel X1 sebesar 416,5 dengan nilai minimum 245
Untuk nilai maksimum pada variabel X2 sebesar 5 dengan nilai minimum 2, dan kemudian nilai maksimum pada variabel X3 sebesar 0,4 dengan nilai minimum 0, dan yang terakhir yaitu nilai maksimum pada variabel X4 sebesar 5 dengan nilai minimum 0. Selanjutnya, dilakukan pengujian asumsi korelasi kanonik. Uji linearitas. Untuk source code R, di sini saya menggunakan fungsi reset test dengan pendeklarasian rumus regresi linear terlebih dahulu, di mana di sini kita meregresikan setiap variabel independen terhadap variabel dependen, dan di sini saya mendapatkan 8 persamaan regresi, di mana seluruh nilai p-value-nya lebih dari taraf nyata yang ditentukan, yaitu sebesar 0,05, maka dari sini kita dapat menerima hipotesis 0 dan dapat menyimpulkan bahwa asumsi linearitas terpenuhi. Selanjutnya yaitu pengujian normal multivariat. Dalam pengujian ini, saya menggunakan package MVN dengan MVN test yaitu Mardia, di mana untuk hasil pengujiannya yaitu Mardia skewness dan Mardia kurtosis memiliki p-value yang lebih dari taraf nyata yang ditentukan, yaitu sebesar 5%. Maka dari hasil ini, kita dapat menerima hipotesis 0 dengan kesimpulan bahwa asumsi normal multivariat telah terpenuhi. Selanjutnya yaitu pengujian untuk non-multikolinearitas. Dalam pengujian multikolinearitas ini, saya menggunakan nilai VIF dengan shortcut yang tertera sebagai berikut. Untuk seluruh nilai VIF, untuk seluruh variabel independen, didapatkan bahwa nilai IF ini kurang dari 10, maka kita dapat menyimpulkan bahwa asumsi non-multikolinearitas telah terpenuhi. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada penentuan koefisien korelasi kanonik. Berikut adalah source code R untuk koefisien korelasi kanonik. Di sini kita akan menggunakan korelasi kanoniknya, kemudian memunculkan row canonical dan menghitung loading kanonik. Yang pertama yaitu tabel koefisien korelasi kanonik. Di sini kita mendapatkan koefisien korelasi kanonik untuk fungsi 1 sebesar 0,575 dan koefisien korelasi kanonik untuk fungsi 2 sebesar 0,1998. Di sini dapat kita lihat bahwa keeratan hubungan untuk fungsi 1 itu cukup antar variabel kanonik, dan kemudian untuk fungsi 2 itu termasuk rendah untuk variabel kanoniknya. Kemudian, dikarenakan koefisien korelasi kanonik kedua ini hanya dapat menjelaskan hubungan kanonik sebesar 3,99% atau dapat dibulatkan menjadi 4%, maka selanjutnya fungsi kedua ini tidak dianalisis untuk lebih lanjut. Selanjutnya yaitu kita menentukan pasangan kanonik yang terbentuk dari raw canonical coefficients. Berdasarkan nilai raw canonical coefficient ini, kita dapat membentuk pasangan kanonik U1V1 dan U2V2. Fungsi kanonik pertama U1V1 yaitu sebagai berikut dengan fungsi kanonik kedua U2V2 sebagai berikut. Dari fungsi kanonik pertama untuk 1, kita dapat melihat bahwa untuk variabel beban pemanas memiliki kontribusi yang lebih besar untuk U1. Dan untuk fungsi kanonik pertama V1 pada variabel X3 yaitu area kaca, di sini memiliki kontribusi yang sangat besar bagi V1. Untuk fungsi kanonik yang kedua, variabel dependen yang memiliki kontribusi lebih besar yaitu variabel beban pendinginan. Dan untuk fungsi kanonik kedua untuk V2, variabel independen yang memiliki kontribusi terbesar yaitu untuk S3, yaitu area kaca. Kemudian canonical loading. Canonical loading di sini dapat digunakan untuk menerangkan keragaman himpunan variabel asal yang dapat diterangkan oleh variabel kanoniknya. Dari tabel canonical loading untuk seluruh variabel di sini, pada pasangan kanonik pertama U1, korelasi terkuat terdapat pada variabel area dinding, dan pada pasangan kanonik pertama V1, korelasi terkuat terdapat pada variabel beban pemanasan. Dan dapat disimpulkan bahwa terjadi hubungan yang erat antara area dinding
dengan beban pemanasan bangunan. Selanjutnya, yaitu uji signifikansi korelasi kanonik. Di sini source code yang saya gunakan, saya menggunakan uji raw F dengan Wilks lambda. Sebelumnya kita harus mendeklarasikan nilai N, P, dan Q terlebih dahulu. Yang pertama yaitu kita akan menguji korelasi kanonik secara simultan dengan hipotesis sebagai berikut dengan statistik ujinya. Dari sini kita mendapatkan nilai statistik uji F sebesar 47,1428, di mana nilai statistik uji F ini lebih besar dari F tabel, di mana kita dapat menolak H0, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat minimal satu korelasi yang signifikan, sehingga proses analisis di sini dapat kita lanjutkan kepada proses analisis selanjutnya. Selanjutnya ada uji korelasi kanonik secara parsial. Di sini saya menggunakan uji Raws F dengan pengubah lambda Wilks seperti uji korelasi kanonik secara simultan sebelumnya. Di sini dapat kita lihat bahwa untuk kedua roots memiliki nilai p-value sebesar 0, di mana nilai p-value ini kurang dari taraf nyata yang ditentukan yaitu sebesar 0,05, sehingga kita dapat menolak H0. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa untuk fungsi kanonik ke-1 dan ke-2 secara parsial atau individu adalah signifikan. Selanjutnya adalah analisis redundansi. Di sini merupakan source code R untuk analisis redundansi, jadi kita menghitung keragaman himpunan X yang dapat dijelaskan oleh U1 dan U2, dan keragaman himpunan Y yang dapat dijelaskan oleh V1 dan V2. Dari hasil pengujian ini didapatkan tabel indeks redundansi, di mana variabel independen di sini dapat menjelaskan jumlah keragaman variabel independen sebesar 9,77%, sedangkan variabel independen di sini dapat menjelaskan jumlah keragaman variabel dependen sebesar 25,35%. Selanjutnya yaitu interpretasi untuk fungsi kanoniknya. Di sini kita mendapatkan 3 fungsi kanonik korelasi antar himpunan dan dalam himpunan, yaitu bobot kanonik, muatan kanonik, dan muatan silang. Di mana source code untuk bobot kanonik kita mendapatkan U dan V. Untuk muatan kanonik kita mendapatkan korelasi X dengan V, kemudian korelasi Y dengan U. Dan untuk muatan silang kita mendapatkan korelasi X terhadap Y dengan U dan korelasi Y terhadap X dengan V. Yang pertama yaitu bobot kanonik. Bisa dilihat pada tabel sebagai berikut. Untuk kedua bobot kanonik pada kedua fungsi. Pada fungsi kanonik pertama, urutan kontribusi relatif terhadap variabel kanonik dependen adalah beban pemanasan Y1, kemudian beban pendinginan. Artinya di sini beban pemanasan memiliki korelasi yang kuat terhadap variabel kanonik dependen. Kemudian, fungsi kanonik kedua, urutan kontribusi relatif terhadap variabel kanonik dependen adalah beban pendinginan, kemudian beban pemanasan. Dan pada fungsi kanonik yang pertama, kontribusi relatif terbesar pada variabel independen adalah area kaca, dan pada fungsi kanonik kedua, kontribusi relatif terbesar pada variabel independen adalah area kaca. Sehingga untuk kedua fungsi stabil di mana area kaca memiliki kontribusi yang terbesar untuk seluruh fungsi. Selanjutnya yaitu pada muatan kanonik. Variabel kanonik pertama untuk U1 memiliki muatan terbesar pada beban pemanasan Y1. Namun sebenarnya tidak berbeda jauh antara Y1 dan Y2. Kemudian pada fungsi kanonik kedua untuk U2 memiliki muatan terbesar pada pendinginan yang juga tidak berbeda jauh dari beban pemanasan, yaitu Y1. Untuk pada fungsi kanonik pertama untuk V1, kita memiliki muatan terbesar pada area kaca yang pertama dan kedua, yaitu distribusi area kaca. Dan untuk fungsi kanonik kedua, untuk V2 di sini memiliki muatan terbesar pada area kaca dan distribusi area kaca. Selanjutnya yaitu muatan silang. Pada variabel kanonik pertama untuk U1, memiliki muatan silang terbesar pada beban pemanasan, yaitu Y1. Dan pada fungsi kanonik kedua untuk kedua, memiliki muatan terbesar pada beban pemanasan Y1. Sehingga pada kedua fungsi,
Y1 memiliki korelasi yang terbesar terhadap variabel kanonik pasangan pertama dan kedua. Selanjutnya, pada fungsi kanonik pertama untuk V1 memiliki muatan terbesar pada area dinding yaitu X1 dan area kaca X3. Dan untuk fungsi kanonik kedua untuk V2 memiliki muatan terbesar pada area dinding S1 dan area kaca X3. Dari keseluruhan analisis ini, kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, pada pengujian asumsi korelasi kanonik, seluruh asumsi yaitu linearitas, normal multivariat, dan non-multikolinearitas telah terpenuhi. Selanjutnya, koefisien korelasi kanonik fungsi pertama sebesar 0,5750 dan korelasi kanonik fungsi kedua sebesar 0,1998. Artinya di sini koefisien korelasi kanonik fungsi pertama dapat dilanjutkan untuk analisis, sedangkan untuk yang kedua tidak digunakan untuk analisis. Kemudian, area dinding, orientasi area kaca, dan distribusi area kaca dapat menjelaskan jumlah keragaman beban pemanas dan beban pendingin bangunan gedung sebesar 25,35%. Selanjutnya yaitu berdasarkan nilai bobot, muatan kanonik, dan muatan silang, variabel yang memiliki hubungan paling erat pada variabel kanonik independen adalah area kaca, sedangkan variabel yang memiliki hubungan paling erat pada variabel kanonik independen adalah beban pemanas bangunan. Dan kesimpulan secara keseluruhan, di sini area dinding, orientasi, area kaca, dan distribusi area kaca berpengaruh secara signifikan secara bersama-sama maupun sebagian terhadap beban pemanas dan beban pendingin bangunan gedung. Adapun saran dari peneliti, yaitu untuk penelitian selanjutnya, dapat digunakan metode lain agar mendapatkan model terbaik bagi kasus data efisiensi energi bangunan gedung. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.